Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman operator. Kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara mengatur sesi dan gelombang untuk ANBK tingkat SD. Karena masih banyak teman-teman operator yang masih ragu dalam mengatur sesi untuk ANBK. Pertama, di sini kami membuat sebuah Excel ya, tujuannya untuk membantu teman-teman ya dalam pengaturan sesi. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan, pertama pastikan terlebih dahulu jumlah laptop klien yang akan kita gunakan. Laptop klien itu sebelumnya sudah kita isi di Perpaltik dan kita daftarkan di ANBK di bagian komputer Proctor. Oke, setelah laptop klien ditentukan jumlahnya ya, kemudian kita masuk ke jumlah siswa. Kita pastikan berapa orang siswa kita yang akan mengikuti ujian. Oke, di sini kasusnya di sekolah kami memiliki jumlah klien 5 buah laptop. Kemudian siswa kami kelas 5 itu jumlahnya 36. Yang masuk ke sampling ada 30 dan 5 cadangan. Berarti jumlah siswa yang ikut adalah 30. Kemudian untuk gelombang, bedanya dengan SMP kemarin, kalau SMP gelombangnya ada 2, tetapi hari pelaksanaannya ada 4. 4 hari dikali 2 gelombang ada 8 hari pelaksanaan. Tetapi untuk SD itu ada 4 gelombang, tetapi satu gelombang hanya 2 hari ya. 4 kali 2 8, sama sebenarnya hari pelaksanaannya 8 hari. Oke, di sini untuk gelombang pertama, hari pertama, sesi pertama itu kita isi 5 orang anak ya. Kemudian di sesi kedua masih di hari yang sama kita isi 5 orang anak. Hari pertama itu literasi. Artinya gelombang pertama hari pertama itu ada 10 anak yang akan mengikuti ujian. Kemudian di gelombang kedua hari kedua, sesi pertama ada 5 anak lagi yang mengikuti ujian. Kemudian sesi kedua ada 5 lagi anak yang mengikuti ujian. Gelombang pertama hari kedua itu anaknya sama dengan gelombang pertama hari pertama, yaitu 10. Sehingga di gelombang pertama ada 10 anak yang akan mengikuti ujian, di mana 10 pertama akan mengikuti ujian literasi, dan esoknya lagi 10 anak akan mengikuti ujian numerasi. Oke. Jadi 10 di gelombang pertama, sisa 20 lagi ya. 20. Kemudian masuk ke gelombang kedua, kita isi lagi 5 anak sesi pertama, 5 sesi kedua, kemudian besoknya lagi numerasi masih anak yang sama, 5 orang sesi pertama, 5 orang sesi kedua. Artinya sudah 10. Kalau dijumlahkan sudah 20 anak yang mengikuti ujian, sisa 10. Yang 10-nya masuk ke gelombang ketiga, 5 anak sesi pertama, hari pertama, 5 anak kedua. Kemudian anak yang sama di hari sebelumnya itu akan mengikuti ujian numerasi, 5 sesi pertama dan 5 sesi kedua. Artinya dengan 30 orang siswa itu bisa dilaksanakan ujian selama 6 hari. 6 hari pelaksanaan ujian ANBK. Kemudian bagaimana Pak kalau misalnya laptop klien kita anggap sekarang ada 10. Kemudian siswa yang mengikuti ujian ada 25. Oke, ini kita hapus dulu.
Oh, jadi kalau 10 hari pertama, gelombang pertama kita bikin 10. Hari pertama sesi kedua sama 10. Artinya di satu gelombang pertama itu ada 20 anak yang mengikuti ujian. Kemudian di gelombang kedua, karena di gelombang pertama sudah 20, sisanya 5. Artinya di sesi 1 hari pertama gelombang kedua itu kita isi 5. Kemudian di hari kedua sesi ke-1 diisi 5. Karena sesi kedua tidak perlu diisi karena sisa dari gelombang pertama itu hanya 5. Jadi cukup untuk gelombang kedua kita mengisi sesi pertamanya saja. Sedangkan yang kedua tidak perlu. Karena ini jumlahnya sudah 25. Oke, demikian ya. Oke, langsung kita coba di situs ANBK. Kita akan coba mengatur sesinya. Di sini di pengaturan sesi bagian asesmen nasional sesi. Kemudian kita coba kita ambil dulu, kita checklist dulu 5 orang anak. 1 2 3 4 5. Kemudian kita edit. Kemudian kita pilih gelombangnya. Gelombang pertama sesi pertama. Tinggal disimpan. Oke. Kemudian kita perkecil dulu. Kelihatan. Kemudian ini sudah jelas ya. Jadi dari Dapa Miliandra sampai Zafina Azalea itu gelombang pertama, sesi pertama di hari pertama. Kemudian kita klik lagi, masih sama 1 sampai 5. Kemudian kita edit. Kemudian kita pilih gelombangnya, gelombang pertama di sesi hari kedua. Di sesi hari kedua itu masih gelombang pertama, simpan. Oke, lanjut. Nah, ini cara bacanya adalah Dapa Miliandra itu masuk ke gelombang pertama. Kemudian di hari pertama, di gelombang pertama dia masuk ke sesi pertama. Kemudian di gelombang pertama di hari kedua dia masih masuk di gelombang pertama. Oke, paham ya? Kita coba lagi 5 berikutnya. Dari nomor 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita pilih edit. Kemudian masih di gelombang pertama, kita isi di sesi hari pertama, masukkan dia di sesi kedua. Kemudian kita di sesi hari kedua sama kita masukkan di sesi kedua, simpan. Nah, coba kita baca lagi. Misalnya si Ilham Paris Putra Repa. Ilham Paris Putra Repa masuk di gelombang pertama, hari pertama di sesi kedua. Gelombang pertama di hari kedua masih di sesi kedua. Oke, sudah paham ya? Lanjut. Kemudian kita checklist lagi dari nomor 11, 12, 13, 14, 15. Ya, kita ambil edit. Nah, sekarang kita masuk ke gelombang kedua. Gelombang kedua di hari pertama dia masuk ke sesi pertama, di hari kedua pun juga masuk ke sesi pertama. Simpan. Oke. Nah, di sini sudah berubah ya. Masuknya gelombang kedua, hari pertama, sesi pertama, hari kedua pun di sesi pertama. Kemudian kita ambil lagi nomor 16 sampai dengan 20. Ingat, ini kami sesuaikan dengan jumlah klien kami karena hanya 5. Makanya kami checklist per 5 nama siswa. Kemudian kita edit lagi. Kita pilih gelombang kedua, sesi hari
satu itu kita ambil sesi kedua, sesi hari kedua pun kita ambil sesinya kedua, simpan lagi. Oke, selesai. Oke, lanjut. Ini sudah 20, lanjut lagi ke halaman berikutnya. Kemudian kita pilih 5 lagi dari 21 sampai 25. Kita edit lagi. Kita ambil gelombang ketiga. Di hari pertama masuk di sesi pertama, di hari kedua masuk di sesi pertama. Simpan, oke, lanjut. Kemudian kita cek lagi dari nomor 26 sampai dengan 30. Kita edit lagi. Kita pilih gelombang ketiga. Hari pertama di sesi kedua. Hari kedua di sesi kedua. Simpan lagi. Oke. Nah, pas 30 ya. Untuk cadangan ya kita nggak perlu kita isi dulu karena ini nggak bisa di checklist, nggak bisa dipilih. Oke, kemudian kita coba download hasilnya, download Excel. Coba buka. Sebentar, bisa ya. Coba di sini bukanya. Kita coba open. Nah, di sini sudah muncul gelombang dan sesinya. Oke, itu jelas. Jadi untuk gelombang pertama ada 10 siswa. Ini sesinya 5 orang sesi pertama, hari pertama dan hari kedua. Kemudian 5 orang lagi sesi kedua, hari pertama dan hari kedua. Kemudian 10 orang berikutnya itu masuk ke gelombang kedua. 5 orang sesi pertama, hari pertama, hari kedua. Kemudian 5 orang lagi masuk ke sesi kedua, hari pertama dan hari kedua. Kemudian masuk lagi ke 10 orang terakhir. 5 orang sesi pertama, hari pertama dan hari kedua. Dan 5 orang lagi siswa hari pertama dan hari kedua. Artinya sesuai dengan yang kita buat tadi ilustrasinya, bahwa untuk jumlah klien 5 buah klien laptop dengan jumlah peserta 30 orang siswa itu bisa dilakukan pelaksanaan AN-nya selama 3 gelombang atau 6 hari pelaksanaan. Oke teman-teman, tunggu sebentar, kita edit dulu. Oke, pas 30 ya. Oke, untuk Excel ini nanti saya lampirkan di deskripsi video ini. Mungkin demikian ya tutorial kita cara membagi gelombang dan sesi untuk ANBK tingkat SD. Bagi yang ingin bertanya silakan coret-coret di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.